Do Improvise. Ini adalah sebuah buku menarik terbitan 2017 ya. Let's push, more pause, better results. A new approach to work by Robert Poynton. Buku ini kecil. Ya, kecil ya. Kalau Anda bisa lihat sudah saya coret-coret cukup banyak ya. Jadi ini cukup baru 2017. Nah, yang menarik buku ini, jadi saya pakai ketika saya di Hong Kong, London, naik first class, seatnya 1A, 17 bulan 4 2017 ya. Jadi ini bulan 11, 17 bulan 11 ya. Karena kebetulan ini nih ada catatan di bawah. Jadi di bawah ini ada 19 sampai 24 November 2017 saya mengambil Oxford Strategic Leadership Program. Training ini di Oxford 216 juta selama 6 hari. Jadi nginepnya di dalam, diberikan penginapan oleh Oxford ya. 34 orang rasanya yang ikut ya, dan saya seneng banget. Dan kenapa saya cerita? Karena Robert Poynton ini adalah salah satu pembicaranya. Kebetulan saya punya buku ini, jadi buku ini saya bawa dari Surabaya ke London, lalu saya ikut mata kuliahnya dia, lalu saya minta beliau tanda tangan. Jadi ini dia bilang ini lo punya saya ya, saya minta tanda tangan ya. Dan dia mengajar, dan cukup keren menurut saya. Jadi intinya orang itu harus pandai mengimprovisasikan dirinya. Dia adalah seorang improv itu latihan semacam sandiwara begitu, di mana Anda harus improvisasi. Dan buku ini cerita bahwa kita itu sekarang dalam dunia yang sangat agile ya. Ada satu kalimat yang akhirnya saya sering pakai di seminar, yaitu notice more, let go, dan use everything. Notice more itu Anda harus melihat dulu sekeliling Anda, apa yang berubah. Nah, ini alasan saya memakai buku ini di masa pandemi ya, untuk review buku. Jadi, di masa pandemi ini kita harus melihat sekeliling kita, melihat dengan kacamata yang lebih jernih, dengan melihat dengan penuh perhatian ya. Notice more, perhatikan lebih ya. Lalu let go, apa-apa yang sudah tidak bisa jalan lagi. Bisnis yang kita sudah tidak bisa jalankan pada masa ini lagi. Jual tiket ya, komisian bikin tour untuk hotel, mungkin harus kita let go ya. Dan use everything itu maksudnya pakailah segala hal yang ada di sekeliling Anda, teman Anda, aset Anda, kekuatan Anda, kehebatan Anda ya, apa saja yang bisa. Jadi dia bilang notice more, lihat dengan lebih jernih, let go, lepaskan, dan use everything, pakailah segalanya. Jadi kita harus belajar untuk memahami ini. Let go of the baggage of the past. Jadi masa lalu itu sudah lewatkan, karena semuanya sudah bergerak ya. Dia bilang you have to pay attention to qualities of thing. Kualitas dari setiap barang harus Anda perhatikan. If your eye is taken by someone in the street who looks beautiful to you, see if you can notice what it is about that makes you feel. Ya, jadi kalau lihat sesuatu yang aneh, oh ya ini menarik ya. Ini mungkin zaman ini cocok buat saya nggak tahu ya. Nah, waktu kita berada di Oxford, ada salah satu game yang saya suka. Sebenarnya ada 2 game, saya akan jelaskan ya. Ada 3, tapi saya jelaskan 2 aja. Yang persatu disebut The Present ini saya pingin pakai ya, dan sudah saya pakai mungkin lebih dari 10 seminar ya. Jadi intinya gini, dalam game ini ya, saya melihat beliau main waktu itu di Oxford ya, lalu saya pakai untuk seminar saya. Jadi orang itu dipairkan, 2 orang. Jadi ketika Anda misalkan pesertanya ada 30 ya dalam seminar ya, 2 orang pair. Jadi A sama B, C sama D, E sama A sama B itu disuruh mulai. Sekarang gini, berpura-puralah Anda memberi sesuatu barang, lalu B yang menerima barang itu membuka barang itu, lalu mengeluarkan barangnya, lalu bilang, "Hei A, terima kasih banget ya, aku telah diberi sebuah handphone baru." Ya toh? Ya. Apple 11 misalkan, ya, terima kasih. Lalu aku harus ambil ini dan memakai dan membukanya dan memakai. Dan tersenyum dan happy gitu. Harus happy. Nah, game ini menariknya adalah yang memberi punya kebebasan memberi kecil, besar, atau besar banget, ya tidak apa-apa.
Tapi tidak boleh bilang apa. Yang membuka yang harus menentukan itu apa. Apakah itu handphone, apakah itu buku, apakah itu jam tangan, apakah itu arloji, apakah itu cincin berlian, terserah Anda. Nah, lalu dijelaskan, bolak-balik ya, jadi A main sama B, B ngasih A gitu. Nah, lalu dijelaskan sama Robert Poynton ini. Dia bilang, latihan tadi itu menggambarkan bahwa seseorang memberi kamu hadiah. Ya, apapun hadiahnya, waktu kamu buka, kamu harus bilang berterima kasih, kamu harus bersyukur dulu, ya. Lalu seneng dan menerima itu dengan kacamata positif. Nah, ini menarik dalam masa ini. Kali ini kita dikasih hadiah, kita buka, isinya COVID, nggak boleh keluar rumah, tinggal di rumah terus. Ya udah, kita harus bilang, aduh terima kasih loh ya Tuhan atas hadiah yang diberikan kepada saya. Ini adalah COVID, membuat saya harus tinggal di rumah, membuat saya bisa menikmati ruangan ini, menikmati bunga-bunga yang dipasang ini, ya, menikmati tempat sekeliling kita, bisa kerja di sini. Saya itu loh 10 tahun lebih di rumah ini, jarang di tempat ini kalau nggak karena COVID, ya. Lalu menikmati kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, saya akan memakai kesempatan ini sebaik-baiknya untuk tumbuh menjadi orang yang lebih hebat. Itu menarik menurut saya. Jadi the present atau gift yang diberikan itu yang mendefinisikan bukan pemberi tetapi penerima. Apapun yang diberikan orang kepada Anda itu adalah kekuatan Anda. Ini yang menarik ya. Jadi ini game yang menarik. Yang kedua adalah game namanya story ya. Sebentar, ada di sini. Jadi dia bilang story. Jadi story itu kalau ada orang ya dalam bukunya Do Improvise ya oleh Robert Poynton. Jadi story itu gini. Kita semua ada orang 15 waktu itu, 15 ya. Lalu dibilang, "Oke, satu orang dipanggil. Kamu taruh di tengah, suruh baris, taruh tengah ya, taruh tengah." Lalu dikasih suruh cerita. Ceritalah tentang sesuatu, bebas apa saja. Dia bisa cerita begini. Waktu itu ceritanya lucu. Ketika lalu orang berikutnya harus masuk di sebelum atau sesudah orang ini dan membuat cerita lagi. Jadi misalkan dia sesudahnya dan dia bilang, "Saya melihat seorang wanita yang sangat cantik sekali di kejauhan." Di sini kan menarik ya. Lalu satu lagi jalan dan duduk di sebelahnya dan bilang, "Iya toh, yang mengejutkan saya ternyata wanita itu terbang melayang di atas lautan dan tidak memiliki kaki yang terlihat." Wah, ngeri nih, bulu kuduk berdiri nih. Waduh, jadi ghost gitu ya. Jadi ghost. Lalu cerita berikutnya akan bilang bahwa teman saya membaca koran kemarin di mobil, katanya ada seorang yang bunuh diri di rumah itu. Wah, gitu ya. Wih, pokoknya keren. Nah, yang menarik adalah kita disuruh bercerita. Lalu cerita itu menjadi sebuah cerita yang menarik. Boleh diisi sebelumnya, boleh diisi sesudahnya. Beberapa teman-teman mesti tahu saya pernah memainkan game ini ya. Lalu di depan sebelumnya akan ada cerita sebelumnya dan sesudahnya ada cerita. Pokoknya Anda boleh di depan atau di belakang, tetapi Anda harus bercerita sesuatu yang menyambung dengan cerita itu. Bahkan Anda boleh mendesak di tengah untuk bercerita yang lain. Nah, yang keren adalah penjelasannya. Insight ini menurut Robert Poynton, dalam kehidupan kita, ya, kita itu seperti menikmati sebuah perjalanan story kita. Kita jalan dari satu titik ke titik berikutnya. Kita tidak tahu yang terjadi apa, oke ya. Tapi kita harus menentukan sendiri cerita kita. Nah, ini menarik. Ya. Kita boleh cerita apa saja. Kita harus menentukan sendiri cerita kita. Tetapi cerita kita harus grounded atau ikut dengan cerita sebelum kita dan sesudah kita. Nah, ini keren menurut saya. Kita di masa pandemi, kita menentukan cerita kita sendiri. Tidak tahu cerita kita apa. Apa cerita Anda? Apa cerita saya akan beda. Saya bebas melakukan cerita apapun. Saya bebas menaruh bunga di sini. Saya bebas baca buku. Saya bebas review buku. Sudah 90 lebih ya, hampir 100 review buku di IG saya ya. Pengen bikin acara, kalau 100 buku kita bikin lomba atau sesuatu. Ada ide dan saran buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Sudah hampir 100 review buku saya. Kalau 100 kita bikin celebration yuk. Nggak tahu celebrationnya apa. Nah, cerita kita tetap harus ikut dengan cerita sebelum kita dan cerita sesudah kita. Pak Tanadi asalnya trainer, asalnya public speaker, asalnya pebisnis ya. Nggak mungkin tiba-tiba saya jadi penyanyi, bukan bidang saya nggak ngerti ya. Pemain piano nggak mungkin dong, saya nggak bisa. Tapi saya bisa sharing tentang seminar, saya bisa
berseminar online, tetap story saya harus ikut dengan masa lalu saya dan memandang kepada masa depan saya. Ini yang powerful menurut saya. Jadi buku ini kecil, bercerita tentang bagaimana kita harus improve diri kita sendiri ya. Saya tadi sharing 2 story. Satu ada tentang depression yang menurut saya keren banget dan sangat sesuai dengan masa COVID-19 ini. Yang kedua adalah tentang story. Jadi story di dalam grup itu, story kita, bagaimana kita menciptakan, mengimprovisasi story kehidupan kita. Itu memang boleh sebebas-bebasnya kita. Bahkan ketika saya bermain ini dengan para teman-teman ya, ada yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba saya lihat naga di langit. Ya enggak apa-apa, asal ceritanya nyambung ya. Naga itu mengambil dan mengajak wanita yang di laut itu untuk terbang bersamanya, menikmati dunia luar. Loh, ini enggak apa-apa, asal nyambung. Kadang-kadang imajinatif ya. Kadang-kadang sangat ini. Sebelumnya dia bilang begini, sebelumnya di rumah saya, di seberang rumah saya terlihat mobil yang sudah 4 hari diparkir tanpa ada yang mengambil. Lalu satunya bilang, saya panggilkan polisi. Polisi datang dan membuka mobil itu, di belakang ternyata ada jenazah wanita berbaju merah. Nah, ini story yang menarik ya, story yang menarik ya. Tetapi di satu sisi ada sebuah story yang sangat hambar dan datar. Ada yang bilang bahwa pada hari Minggu saya pergi ke kantor gitu ya. Terus lalu dibilang, di kantor saya temui bos saya sedang marah-marah pada hari Minggu karena pekerjaan anak-anak tidak selesai, padahal besok ada pekerjaan. Dan itu cerita tentang bosnya sungguhan. Enggak apa-apa. Saya ingin sharing dengan Anda. In the end, do improvise. Do improvise ya. Kita punya do improvise ya. Less push, more pause, better results, a new approach to work. Robert Poynton. Robert Poynton ini intinya mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengimprovisasi di dalam kehidupan ini ya. Seperti tadi pada awal saya bilang, notice more, lihatlah lebih kehidupan kita ini ya. Let go, lepaskan hal-hal yang tidak dapat kita pegang lagi dan sudah tidak cocok dengan zamannya dan sudah berubah pada saat ini. Use everything, gunakan semuanya, gunakan segalanya yang ada. Use everything. Ya. Do improvise. This is the practice of improvisation. Ya. Jadi kita melihat lebih dalam dunia ini, ya, kita melepas hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan lagi dan sudah lewat zamannya, dan kita menggunakan